Awal mula peradaban mengenal bangsa Sumeria. Sumeria, nama ini menggema dari masa lalu, mewakili peradaban tertua yang dikenal umat manusia. Tanah air mereka ada di Mesopotamia Selatan, yang sekarang jadi Irak Selatan. Bangsa Sumeria ini kayaknya muncul tiba-tiba gitu aja dalam sejarah, dan kisah mereka tuh diselimuti banyak misteri. Siapa sih sebenarnya orang-orang Sumeria ini? Dari mana mereka asalnya? Ini pertanyaan-pertanyaan penting yang para ahli dan sejarawan masih terus cari jawabannya sampai sekarang. Pencarian buat ngertiin asal-usul mereka itu perjalanan yang gak ada habisnya. Asal-usul pasti mereka masih belum jelas, soalnya nggak ada catatan pasti yang nunjukin titik awal mereka. Beberapa ahli bilang mereka itu pendatang, mungkin dari Anatolia, wilayah Turki sekarang, atau mungkin dari pegunungan Kaukasus. Teori lain nyebutin mereka dari lembah Indus, dan bisa juga mereka itu penduduk asli Mesopotamia. Bukti arkeologi dan studi bahasa terus dianalisis, dan perdebatan di antara sejarawan masih lanjut. Ini bukti betapa misteriusnya Sumeria. Bahasa mereka itu unik, nggak ada hubungan sama keluarga bahasa lain yang kita tahu. Tanah Mesopotamia itu subur banget, terkenal sebagai negeri di antara dua sungai. Sungai Tigris dan Efrat yang besar memberkahi wilayah ini, dan airnya jadi sumber kehidupan dan makanan. Pertanian tumbuh subur di sini, berkat tanahnya yang kaya. Lingkungan subur ini penting banget, bikin peradaban yang kompleks bisa tumbuh dan berkembang. Orang Sumeria belajar ngelola sumber air yang penting. Dengan pintar mereka bangun saluran irigasi buat ngairin ladang. Keahlian ngatur air ini jadi kunci sukses mereka. Pelan-pelan, orang Sumeria berubah dari gaya hidup nomaden, berburu dan meramu, jadi petani menetap yang menggarap tanah. Desa-desa kecil mulai muncul di dataran. Lama-kelamaan, pemukiman kecil ini jadi lebih besar, berkembang jadi komunitas yang lebih teratur dan terstruktur. Perubahan ini langkah awal yang penting banget, jadi cikal bakal berdirinya kota-kota pertama di dunia. Ini tuh revolusi besar dalam kehidupan manusia, ngubah cara orang hidup, kerja, dan bergaul satu sama lain. 2S. Orang Sumeria itu pelopor sejati dalam pembangunan kota. Mereka yang bangun kota-kota paling pertama. Nama-nama kayak Eridu, Uruk, Ur, Lagash, dan Kish tercatat dalam sejarah sebagai pusat kota paling awal di bumi. Setiap kota berfungsi sebagai negara kota yang merdeka, artinya masing-masing punya pemerintahan sendiri dan nyembah dewa pelindung sendiri. Konsep negara kota ini inovasi orang Sumeria, jadi dasar buat struktur politik di banyak budaya nantinya. Pencapaian arsitektur mereka luar biasa banget buat zaman itu. Mereka bangun zigurat besar, piramida bertingkat yang tinggi menjulang, yang jadi kuil buat dewa-dewa mereka. Bahan bangunan utamanya batu bata dari lumpur yang dikeringin matahari, soalnya batu alam langka di daerah itu. Mereka juga bangun tembok kota yang kuat di sekeliling pusat kota mereka, buat pertahanan dari penyerbu dan jadi simbol kekuatan dan kekuasaan kota. Istana dan rumah-rumah pribadi dibangun dengan hati-hati dan perencanaan matang. Kemajuan teknologi juga berkembang pesat di masyarakat Sumeria. Penemuan roda itu terobosan besar, mengubah total cara ngangkut barang dan orang, dan bikin perdagangan jadi jauh lebih efisien dan luas. Bajak yang ditarik hewan ningkatin hasil pertanian secara signifikan, jadi bisa ngehidupin populasi yang lebih besar. Sistem irigasi canggih dirancang, buat nyalurin air secara efektif ke lahan pertanian. Orang Sumeria juga jadi ahli dalam metalurgi, belajar ngolah tembaga, dan kemudian ngembangin perunggu, campuran logam yang lebih kuat. Kehidupan di kota Sumeria itu sangat terstruktur dan terorganisir. Biasanya seorang raja atau raja pendeta, yang dikenal sebagai Ensi atau Lugal, yang memimpin. Masyarakatnya berjenjang, dengan pendeta dan pejabat punya status tinggi. Pedagang, seniman, dan pengrajin membentuk kelas menengah yang penting, sementara petani dan buruh jadi mayoritas penduduk. Sistem hukum dan tatanan sosial mulai dibentuk, dan masyarakat jadi makin kompleks dan terspesialisasi. Lingkungan perkotaan ini jadi dasar peradaban, seperti yang kita pahami sekarang. Cara baru bagi manusia buat hidup bersama dalam jumlah besar. Salah satu penemuan Sumeria yang paling penting itu tulisan. Tulisan mereka dikenal sebagai cuneiform, artinya berbentuk baji. Awalnya bukan alfabet, tapi dimulai dari gambar-gambar sederhana atau piktogram yang mewakili benda atau ide.
Selama berabad-abad, piktogram ini berkembang jadi simbol-simbol abstrak yang terdiri dari goresan kayak baji. Tulisan ini biasanya ditorehkan di atas lempengan tanah liat basah. Juru tulis pakai semacam pena, seringnya dari alang-alang, buat neken bentuk-bentuk itu ke tanah liat. Penemuan ini jadi revolusi dalam komunikasi dan pencatatan, bikin pengetahuan bisa disimpan dan diwariskan dari waktu ke waktu. Apa sih tujuan sistem tulisan awal ini? Awalnya, dipakai buat tugas administrasi praktis. Juru tulis nyatet hasil panen dan ngurus inventaris kuil. Penting banget buat ngelacak perdagangan dan transaksi komersial. Seiring perkembangan tulisan itu, penggunaannya jadi makin luas. Dipakai buat nulis hukum, kayak Kode Ur-Nammu, dan karya sastra besar juga ditulis, termasuk epos Gilgamesh yang terkenal. Nyanyian pujian dan doa buat para dewa juga dicatat dengan teliti. Juru tulis punya posisi yang dihormati dan penting di masyarakat. Soalnya, mereka itu kaum terpelajar yang bisa baca tulis, penjaga ilmu pengetahuan. Orang Sumeria nyembah banyak banget dewa dan dewi. Kepercayaan agama mereka itu politeistik dan rumit. Setiap negara kota seringnya punya dewa pelindung utama sendiri. Anu dipuja sebagai dewa langit, dianggap penguasa tertinggi di antara para dewa. Enlil berkuasa atas udara, angin, dan badai, sementara Enki itu dewa air tawar, kebijaksanaan, kerajinan, dan sihir. Inanna, yang kemudian dikenal sebagai Ishtar dalam budaya Akkadia, itu dewi penting yang melambangkan cinta, kecantikan, kesuburan, dan juga perang. Dewa-dewi ini berperan aktif dalam urusan manusia. Kepercayaan politeistik ini meresap ke setiap aspek kehidupan orang Sumeria. Kuil, yang seringnya ada di puncak zigurat, jadi pusat kegiatan, bukan cuma tempat ibadah, tapi juga pusat ekonomi dan sosial kota. Pendeta laki-laki dan perempuan melayani para dewa lewat berbagai ritual, ngadain upacara dan ngasih persembahan buat dapetin restu ilahi. Orang Sumeria percaya adanya kehidupan setelah mati, meskipun pandangan mereka tentang dunia bawah itu umumnya suram dan menyedihkan. Mereka percaya kalau nasib manusia sebagian besar ditentuin sama kemauan para dewa. Gema dari masa lalu, penemuan dan warisan abadi. Banyak banget penemuan arkeologi penting yang berasal dari Sumeria kuno. Penggalian di kota Ur, yang dipimpin Sir Leonard Woolley tahun 1920-an dan 30-an, itu terkenal banget. Dia nemuin makam kerajaan Ur yang spektakuler, isinya penuh sama harta karun emas dan artefak berharga yang luar biasa. Situs-situs penting lain kayak Uruk, Lagash, dan Nippur juga ngasih informasi yang tak ternilai harganya. Para arkeolog udah nemuin ribuan lempengan tanah liat bertuliskan cuneiform, yang ngasih kita gambaran langsung tentang kehidupan orang Sumeria. Artefak-artefak ini bener-bener ngebuka mata kita, ngasih tahu banyak hal tentang kehidupan sehari-hari, seni dan kepercayaan orang Sumeria. Standar Ur, kotak kayak mozaik gitu, nggambarin adegan yang hidup banget. Satu sisi nunjukin perang, sisi lainnya nunjukin pesta damai. Patung-patung Gudea, seorang penguasa Lagash, nunjukin betapa canggihnya seni pahat mereka. Perhiasan emas dan hiasan kepala yang indah banget dari makam kerajaan Ur, nunjukin keahlian tangan mereka yang luar biasa. Setiap penemuan itu kayak kepingan puzzle sejarah raksasa, ngebantu kita nyusun ulang dunia mereka yang udah lama hilang. Warisan Sumeria nggak hilang begitu aja waktu peradaban mereka runtuh. Banyak kontribusi mereka yang luar biasa itu bertahan dan ngasih pengaruh ke peradaban-peradaban selanjutnya. Sistem angka seksagesimal mereka, yang basisnya angka 60, masih kita pakai sampai sekarang. Kita pakai buat ngukur waktu, kayak 60 detik dalam 1 menit, dan 60 menit dalam 1 jam. Kita juga pakai buat ngukur sudut dalam geometri, misalnya 360 derajat dalam lingkaran. Orang Sumeria bikin kemajuan penting dalam astronomi, mereka ngembangin kalender bulan, dan dengan teliti memetakan bintang dan planet. Pengaruh Sumeria masih bisa kita rasain di dunia modern sekarang. Konsep-konsep kayak kota, hukum tertulis, dan pemerintahan yang terorganisir, itu akarnya dari Sumeria. Inovasi mereka di bidang irigasi dan pertanian jadi dasar buat masyarakat di masa depan. Bahkan beberapa cerita mitologi dan puisi epik mereka mungkin ngasih pengaruh ke cerita-cerita di budaya lain. Mempelajari Sumeria itu, intinya, mempelajari asal-usul peradaban kita sendiri. Pencapaian mereka itu warisan yang tak ternilai buat seluruh umat manusia. Orang Sumeria itu benar-benar perintis di dunia kuno, dan cahaya mereka terus bersinar.